perjalanan keluarga Pak Agus Darmadi itu sangat tepat seperti perjalanan Abraham dari Ur Kasdim ke Kanaan. Boleh nggak Pak Agus saya pakai kalimat itu? Loh, kenapa? Coba kita lihat dulu kejadian 12. Tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook tulis suara saya jelas atau tidak. Memperkosa Pak Beni. Bang Galuh mau kemana? Kenapa di situ Bang? Oh, itu nggak enak. Kejadian 12 ayat 1. Gimana suara aman? Aman. Oke. Berfirmanlah Yahweh kepada Abraham. Mungkin mulai hari ini nama Agus tambah Abraham, Agus Darmadi. Berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Kalau nggak salah dulu dari Taman Alfa Indah, bukan? Sunter. Iya. Pergilah dari Sunter. Dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah sekarang tahu itu Nabi. Saudara, suatu hari Pak Edo, saya, siapa lagi yang ditelepon oleh Ibu Maria ini? Ada seorang hamba Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Ya, hamba Tuhan ini yang membeli tanah untuk TK Cendrawasih Terpadu di Nabire. Termasuk kasih uang muka nggak ke rumah Kanaan, tanah Kanaan. Lupa ini. Kalau nggak salah. Nah namanya Ibu Maria Senjaya. Tiba-tiba suatu hari Ibu Maria itu telepon. Saya lupa, dia dulu atau Bagus dulu telepon ke kami. Tante Maria dulu ya. Panggil saya Koden, panggil itu Bu Maria. Itu ya, Koden. Ini ada jemaat saya mau pindah ke Nabire. Oh ya? Nah, terus tapi 5 orang loh. Maksudnya? Iya, suami istri dengan 3 anak. Nah, seperti semua saudara tahu, Nabire itu bukan punya pesat, siapa aja boleh datang. Betul tidak? Nah, datanglah mereka. Saudara, waktu mereka datang kami yang kaget. Di sini umur berapa itu ya? Umur 10. Tapi sampai sekarang kok dilihat cuma masih 10 tahun, masih lucu seperti itu. Maaf. Ya saya ini kalau lihat mereka 3 nggak bisa lihat mereka sudah gede. Karena kelihatannya masih waktu datang pertama. Ya enggak 5 orang. Siapa jemput di bandara itu ya? Lupa. Enggak tahu, lupa. Kaget saudara kami. Bayangkan Bagus, si Mary dengan 3 anak masih kecil. Oh Andreas, ada nggak Andreas WM di sini? Nah ini supaya tahu ya sejarahnya anggota Perludaum, ya. Kaget, datang bawa koper gitu banyak, 5 orang, nggak tahu mau ngapain. Maka itu kenapa saya perjalanan Bagus persis seperti apa. Nah untuk itu saya minta Bagus maju. Kira-kira saya percaya kok. Mimpi aja nggak pernah tuh. Ya untung anak-anak masih kecil. Kalau sudah gede protes. Apa ini mau kemana? Kenapa ke Amerika saja? Kok Amerika? Betul gitu ya. Kok sudah milih juga di sini? Aduh. Oke. Oh ya, makin main mana ya? Cepat mainnya. Yang tahu sampai ini. Ayo, cepat. Ya, jadi ini perjalanan luar biasa loh saudara. Dan bahkan persis loh kalau kita lihat Abraham. Akhirnya dalam perjalanan kan Sarah ya meninggal duluan daripada Abraham, betul nggak? Nah, ayo tolong pendeta nggak masalah. Oke ya, ada sini bagus, pas kena rekamannya. Jadi gimana ceritanya? Kok tonton Nabi terus berangkat itu mikir apa waktu itu? Ya mungkin sebelum saya bersaksi. Yang coach orangnya bagus. Saya kenalkan dulu ini mamanya Mary. Oh ya, putar Ben ya Ben ya, yang belum tahu ini mamanya Jelen. Kalau bantu kan. Wah, masih muda, umur 29 tahun. Iya, umur 29 tahun. Sama adiknya Cimeri. Cimeri, Abun, iya sama istrinya. Iya. Tadi saya tanya, Oma,
Desi angkat tangan atau berdiri itu masih lucu toh? Iya. Tadi saya tanya Oma, cucunya berapa? Nomor 3, cucunya 4. Enggak, cucunya Oma. Oh, cicit. Cucu dulu toh. Enggak ngitung katanya. Saya tanya cicit berapa Oma? Enggak tahu juga. Banyak sekali. Cucunya berapa, Mas? Enggak tahu. Banyak. 30 lebih. 30 lebih. Enggak 20 20 lebih. Cicit? Ya 20 lebih. 20-an juga. Bayangkan kita. Oke, lanjut bagus. Ya. Ya sekilas saja. Saya itu kenapa mau pindah dari Jakarta untuk pergi. Jujur, waktu itu kita agamanya Buddha. Buddha saya taat sekali, taat sekali. Berangkat rumah, mampir wihara, Tansebio, tuang minyak ke kantor. Pulang kantor, mampir lagi Tansebio, tuang minyak, pulang. Itu bertahun-tahun. Akhir tahun saya harus ke Singapura untuk potong rambut pendek, buang baju waktu kerja, semua dibuang ke laut. Itu 5 tahun berturut-turut. Singkat-singkat aja pada suatu saat saya di kantor ada telepon ke Mary. Saya kan bisa dengar telepon itu, saya dengerin. Dia diomelin orang. Begini. Kamu tuh ya, begini. Saya tahu persis dia nggak salah. Saya tahu persis dia nggak salah. Oh dia diam aja. Oh iya, ya sudah maaf ya. Terakhir saya tanya, lu kesurupan kan? Lu kenapa lu? Ini bukan lu ini. Bukan lu. Udah biarin aja. Gak apa-apa, biarin aja. Wah, ini 180 derajat. Saya selidik, nggak taunya dia sudah ke Tante Maria. Diajak sama Xiaoling itu mamahnya Mary, punya kakak ya, punya anak. Itu tiap hari datang, tiap minggu ngajakin ke gereja, dia nggak mau. Boleh dipesen aja mak, Tuhan ya. Suatu saat dikasih kaset. Kaset itu didoain sama dia cerita. Ya Tuhan, saya sudah capek. Ini terakhir gue kasih kaset. Udah banyak yang gue kasih, tapi ini terakhir. Dia mau dengarkan, mau tobatkah, terserah Tuhan sudah. Nah waktu itu lebaran, kita nggak keluar, pembantu nggak ada, kita denger kaset sambil ngepel, nyapu, masak, apa ini itu. Itu Yusufroni punya ilustrasi. Yang dia mau sekolahin anaknya, dia nggak ada uang, dia mau jual kudanya. Kuda itu mau jual ke kota untuk biaya sekolah. Dinaikin kuda itu berdua lewat satu kampung. Itu orang tuh nggak ada duit kemanusiaan, masa kuda dinaikin 2 orang. Nah, dia dengar gitu, dia suruh anaknya turun. Masalah gitu, anaknya turun, dia jalan bapaknya yang naik, satu kota lagi, bapak orang kampung itu ngomong tuh, bapak tuh gila, masa anaknya suruh jalan dia yang naik? Dia serba salah aja, terus bapaknya tanya gua turun, lu yang naik juga. Satu kampung lagi dia bilang apa? Aduh tuh anak gak tahu diri, masa dia masih muda, bapaknya dulu tua kok dia yang jalanin. Oh dia gak ada yang bener dia. Sampai akhirnya sudah mau naikin jalan bertiga, udahnya jalan, dia jalan semua dua. Nah di situ Mary baru lihat kalau tidak ada yang sempurna, dengan Tuhan aja yang sempurna. Gara-gara itu dia mau ke Eko Hidayah. Eko Hidayah kan latar belakangnya kan Buddha, yang bisa telur orang itu yang meninggal. Orang mau bayar utang dia kerjain banyak itu orang. Pokoknya Eko Hidayah hebat lah. Dia datang berapa kali nggak bisa ketemu. Kedua atau ketiga baru ketemu. Dia diam-diam dia naik baja itu.
nggak ngomong sama saya sama sekali, tetap pergi aja, suruh pulang. Begitu diterima sama Ibu Hidayat, yang kedua atau ketiga saya lupa, aduh Enso diantar Roh Kudus. Mary bilang, bego loh, gue naik bajai loh. Emang saja Roh Kudus siapa? Gue naik bajai, bukan naik Roh Kudus. Iya, Enso diantar Roh Kudus kemari. Begitu. Sudah dia langsung dengerin arahannya Ibu Dayat ke bertobat. Saya masih tetap patung saya gede-gede di rumah, pakai apa, tangan saya tahu. Dia sudah nggak mau pegang dia nggak mau. Nah saya diajak ke persekutuan sore-sore itu. Begitu saya masuk, saya cuma nangis kok. Nangis saja saya satu lagu apa yang dinyanyiin ya saya ikut-ikutan aja, tapi saya nangis terus. Rasanya hati itu strong gitu. Selesai itu Tante Maria baru doain saya, ini itu baru gak lama tuh si Suproni yang baptis saya. Nah di Desember itu kita retret dengan Tante Maria, muterin api unggun, terakhir mau pulang ambil ayat. Saya dapat ayat Yesaya 46 ayat 4. Itu ayat saya. Jadi sampai sekarang saya baca terus dan saya menunggu terus sampai sekarang. Jadi nanti saya sampai rambut saya putih, Ibu Eri. Sampai rambut saya putih waktu Tuhan panggil saya. Karena saya digendong terus ini. Yesaya 46 ayat 4 itu ayat saya. Saya juga cerita sama Desi, cerita sama Didi, Macia. Tenang, Papa misi lama. Walaupun misi ada utang baru, nggak usah khawatir. Gak akan nyusahin anak-anak, saya bilang. Ya puji Tuhan, ini bukan syukuran yang acara ini sebetulnya. Pak Mode dan Pak Sabar bilang mengucap syukur untuk 3 tahunnya dipanggilnya Mary pulang ke rumah Bapak. Tidak, saya tidak mengucap syukur. Belum waktunya dia pulang sebetulnya, saya mau dalam suasana ada. Ya kan? Tapi dalam hati saya bersyukur karena proyek PSPS yang 3 tahun itu tidak ada. 3 tahun tidak ada proyek itu. Sudah pegang SPK bisa batal. Tuhan kalau buat batal ya batal. Tapi Tuhan kalau mau kasih, ya dikasih. Ini sekarang dikasih 3 kali lipat dulu. Tahun depan di Februari itu sudah dinyatakan kita nabirin dapat lagi. Luar biasa Tuhan itu. Jadi saya rasakan betul itu Yesaya 46 ayat 4 itu saya rasakan betul. Sampai masa tuamu aku tetap diam. Sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau ikut kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai apa saya? Tiap pagi bangun itu yang saya baca, ada beberapa ayat. Malam mau tidur baca dulu, baru tidur. Luar biasa Tuhan sayang saya. Mary nggak dengar sih sama saya. Kalau dia dengar dia mesti ada kayak saya mau syukuran 50 tahun kawin emas. Betul maunya saya, tapi Tuhan tidak setuju. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin kesaksian saya itu bahwa kenapa saya harus berangkat dari Jakarta ke Nabire. Tadinya saya bukan mau ke Nabire, saya mau ke Lampung. Jangan jauh-jauh ke Nabire kan Papua Irian Jaya itu ngeri, dia itu udah takut saya. Jadi ke Lampung aja. Tapi Tante Maria bilang tidak. Lo kalau mau pergi yang jauh, biar teman-teman lu semua nggak usah ganggu lagi. Ya dulu tiap kali saya kerjanya kan naik ke mamanya kita begitu. Jadi nggak pernah ketinggalan. Pengawal. Itu kerjaannya, servis orang ini, jadi emang rusak itulah. Yang ada cuma, waduh cari duit, nggak ada damai sejahtera. Tapi setelah saya diajak ke Alfa Indah, betul-betul saya merdeka prom. Itu jadi emang saya lihat bilang teman-teman saya ada bertiga kan,
lo ambil. Gue punya share, saham gue ambil. Saya mau pindah kemana? Nanti gue kasih tahu kemana. Saya nggak kasih tahu. Jadi begitulah. Memang Tante Maria yang dipakai Tuhan untuk dia jujur menyelamatkan saya. Kalau saya masih di Jakarta, waduh, sulit lah. Saya harus nol kok, betul nol, baru dari nol kita bangun lagi. Ya puji Tuhan, karena anak-anak semua. Waktu saya nikah juga kan nikah koko ibu kan tahu, mama juga tahu. Karena memang keluarga saya tidak setuju, tidak akur lah, pokoknya tidak sesuai lah. Makanya itu kan saya dengan keluarga saya juga jarang hubungan. Khususnya keluarga saya lebih dekat dengan keluarga istri. Tapi itulah maunya Tuhan. Jadi saya tiba di Nabire, Muka Edo, tinggal dulu di pondok berapa lama sampai sekarang. Puji Tuhan. Ini itu aja. Luar biasa. Amin. Bukan dong, Eva. Terima kasih ya Cici. Kami menangis setiap hari sehingga papa mama tak pusing waktu itu. Nah, saudara yang belum tahu sedikit saja cerita. Terus terang semua kami tim pesat awal-awal 95 ya posisinya 96 awal cuma tahu 95 bagus. 95 Pak Bun ya. Oke. Berarti kita belum mulai sekolah itu. Belum mulai sekolah kita ya. Tinggal di pondok, kalau saudara masuk ke rumah pondok Pendamai, kamar sebelah kiri paling depan. Bayangkan kamar sekecil itu dengan 5 orang. Di sini masih ingat hidupku berdiri atau rebang. Terus ada lemari lagi di kamar itu, saya masih ingat betul. Bagaimana ini? Tapi luar biasa. Mau kerja apa juga nggak tahu. Ingat hari Sabtu kaum pria kita kumpul. Kata-kata dari Pak Peris bagus. Tuhan itu egois. Betul katanya Pak Peris ya egois. Egois itu dari diktator kamu. Egois dan diktator memaksa. Nah, saudara, bagi semua yang tahu keluarga Pak Agus sekarang, oh jangan lihat sekarangnya yang tanah begitu besar, kerjaan luar biasa. Tapi ketaatannya dari awal, nggak tahu sama sekali Nabi itu sebelah mana. Mungkin kalau Jayapura masih mikir ya bagus ya, tahu ya. Tapi Nabi bisa bayangkan dengan 3 anak. Nah karena ketaatannya persis seperti Abraham, maka hari ini bukan cuma keluarga bagus diberkati. Kami pelayanan kita untuk pesat luar biasa, bukan rumah-rumah yang kita bangun kayu semua dari sini. Nah, pertama kali Somil ini buka, saya masih ingat harga kayu besi 1 kubik 250.000 rupiah. Sekarang berapa Bos? 5,5 juta. Bayangkan itu. Ya, ketika menara Yerusalem kita bangun, itu harga kayu masih 250.000 rupiah. Oh 7 juta sekarang. Bayangkan itu. Jadi berapa banyak naiknya. Ya itulah Tuhan. Maka itu dengan yang 2 nggak mau nurut bertobat. Lebih baik nurut hidup itu. Maaf nyentil sedikit. Ya memang kalau kita melihatnya Cik Mary waktu hidup memang berani betul sama bagus. Coba nurutnya soal makan aja bagus. Soal garam gitu. Saya masih ingat itu kalau bagus marah sama Cik Mary. Makan garam begitu banyak. Nah dia bilang, dia kalau ngomong kan kasar Cik Mary itu, maaf ya, mau mati biar mati. Ya sudah lah, itu sudah lewat ya. Itu istri nggak nurut suami. Kayak yang ngomong bukan saya, bagus betul. Oke, baik, kita lanjut. Jadi ketaatan itu sangat mutlak dalam hidup kita, katakan. Satu hal saja kenapa kita harus taat. Satu hal. Karena kita nggak tahu di depan itu mau ada apa. Betul? Karena kita nggak tahu di depan mau ada apa, lebih baik kita taat.
Nah di depan itu kapan? Maaf ini saya cerita. September 3 tahun yang lalu saudara. Itu waktu yang sangat menyedihkan buat kita semua. Masih ingat berturut-turut setelah Ciperi itu COVID mulai. Aduh, ingat berapa banyak di antara keluarga kita yang meninggal dan Tuhan panggil karena COVID. Kalau melihat September 2020 itu betul-betul ngeri, terus berlanjut. Nah, jangan lagi ke depan. 1 jam setelah ini kita tuh nggak tahu akan terjadi apa. Tapi yang suka makan pasti tahu. Tahu nggak bisa makan karena mejanya sudah banyak. Bukan itu yang dimaksud. Setelah ini kita mau kita nggak tahu. Betul? Semua waktu hidup ini misteri, itu rahasia. Maka itu kalau Tuhan menyuruh kita ini, menyuruh kita itu, tujuannya cuma satu, Tuhan itu baik. Dia mau yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Maka suka melawan, ayo hari ini kita bertobat. Ayat yang ke-24, Kejadian 12 kalau saya tidak salah. Ini yang membuat Abraham itu jadi orang hebat. Ayat 24. Nah, bahkan kalau kita belajar antropologi, nggak sampai ayat berapa itu? Atau yang dikatakan Abraham melakukan semua yang Tuhan firmankan. Ayat 14 kali, bukan 24. Ayat 14 saya coba lihat. Bukan juga. Mana ya, coba tolong bantu saya. Pokoknya ditulis Abraham itu melakukan seperti yang Tuhan katakan. Ayat berapa? Nah, itu kunci kemenangan Abraham dalam hidupnya. Dia taat. Di pasal 13. Pasal 12 ada atau pasal 13? Bisa bantu saya? Maaf, sambil saudara cari selanjutnya. Maka itu kepada orang yang sombong, kepada orang yang sok pintar. Saudara tahu nggak kata sok pintar itu sebenarnya dia nggak pintar, sok saja. Betul ya? Kepada orang yang sok tahu, sebetulnya dia nggak tahu, tapi ngotot dia tahu. Nah, maka itu berbahaya orang-orang yang keras kepala, bandel, maunya sendiri. Ayo bertobat. Ada ayatnya? 18, 19. Pasal 18 ayat 19. Coba. Oh ya, terima kasih. Sebab aku telah memilih Abraham supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh, dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bukan ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Ini berani kok. Enggak, kejadian itu nggak apa-apa nanti. Kalau itu no. Kenapa? Kalau itu no Kejadian 6:2 berapa itu? Bukan. Ya no juga, tapi nanti saya cari ya. Saudara lihat, Tuhan nggak minta macam-macam, cuma minta ini, diberitahukannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Baca sama-sama, supaya tetap hidup, baca suaranya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh. Sudah itu saja. Masih ingat dalam Yesaya 53, kenapa Tuhan berkata yang disebut dosa itu bukan berzinanya, membunuhnya, mencuri, merampok, bukan itu. Itu hasil dari benih dosa. Tapi dosa itu sendiri, coba lihat Yesaya 53 ayat 6.
Maka itu kesaksian Pak Agus tadi luar biasa. Gak apa-apa Pondok Daun nanti nyanyi lagi lagu itu. Ya, anggap aja tadi latihan yang kedua. Oke. Karena ada juga yang ingin dengar lagi sebabnya ya. Ya. Kita ini sekalian ngapain? Sesat seperti kucing begitu. Domba. Kucing itu nggak pernah sesat. Kucing itu pintar. Ya, aku salah. Tentang Maria, hamba Tuhan bilang kamu kena pilih. Itu luar biasa. Kalau cuma sendiri masih lumayan ya. Dengan 3 anak. Nah, tadi ini saya baru bisa bayangkan kalau si Mary itu keras kepala seperti itu. Nah, kira-kira waktu bagus saja dia kena biru, dia protes enggak, tanya enggak, marah-marah enggak? Kira-kira gimana bagus waktu itu? Oh, dia juga mau pergi, puji Tuhan urut. Nah, apa itu dosa? Lihat Yesaya 5:36. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita ngapain? Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Terjemahan lain, Henry. Ayo, ini loh, dosa itu bukan perbuatannya, itu nanti. Dosa itu karena kita masing-masing sok pinter dan sok tahu. Kita semua mengembara seperti domba. Masih lumayan mengembara, gak sesatnya. Kita pergi terus menurut jalan kita masing-masing. Padahal kita nggak tahu. Ini terjemahan apa ya? Oh, ada yang lain? Ada. Ini VMG, versi membaca dengan mudah. Kita semua tersesat seperti domba. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Nah, jadi dosa itu ketika kita mengambil jalan kita sendiri. Nah, Tuhan gak pernah berkata begini ya. Coba kita ini soal minggu, anak-anak SD, anak TK. Kenapa Tuhan Yesus gak berkata kepada kita, kamulah kucing-kucing? Kenapa dia berkata kamulah domba-domba? Siapa bisa jawab? Ini dapat sepeda, minta Jokowi. Kenapa dia nggak berkata kamu kucing-kucingku, tapi kamu domba-domba? Bukan mulutnya, goblok itu. Domba itu omongnya double. Betul nggak? Maaf, jangan tersinggung. Ayo, yang pengalaman punya kucing, ayo tanya. Aku kucing tetangga, ya pasti punya pengalaman. Kucing ini waduh, mengakal yang luar biasa. Saudara karuni dia bawa pergi jauh-jauh. Yakin nggak? Saudara belum sampai rumah dia sudah nyampe benar. Betul nggak? Itu kucing. Kucing itu nggak pernah tersesat. Kucing itu nggak pernah kesasar. Kalau embek, ampun ya sekarang. Yang pernah punya pengalaman punya embek, ya. Lepaskan 20 meter dari kandangnya. Tahu? Sudah tolong mau kemana nggak tahu. Nah, itu bedanya. Berbahagialah orang yang bodoh tapi nurut. Oh, enggak amin. Daripada orang pintar tapi ngelawan. Setuju ngomong kalimat ini? Maka itu kesaksian bagus loh. Nurut itu loh. Hasilnya luar biasa. Nah, saya tuh pernah tanya, saya lupa tahun berapa ya, waktu itu Pak Agus keluarga sudah kelihatan bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, sambil dia itu Cik Marici. Tadi ini kok berani nyuruh satu keluarga kena biru. Sambil saya guyon, karena saya suka guyon sama ibu. Pak Agus waktu itu, dia orang Cirebon, satu kota dengan saya. Budek. Yang Tuhan dulu ya, aku ikut aja. Bayangin. Maka itu tadi saya baru benar juga. Seharusnya bagus itu ke Lampung ya. Kok tetap bisa ke Nabiri? Kan jauh nyambung dengan Nabiri. Enggak nyambung sama sekali. Jadilah domba sampai kapanpun juga. Ini cuma satu yang benar. Saya ulangi, jadilah domba sampai kapanpun juga. Jangan sekali-kali bilang bosan aku jadi domba, aku menjadi kucing. Apa kamu? Kita tidak pernah tahu jalan kemana, anak-anak.
Lihat secara fakta dari zaman dulu, anak-anak yang sukses rata-rata adalah anak-anak yang taat pada orang tua. Betul atau tidak? Rata-rata seperti itu. Nah, inilah dosa. Bukan berzinanya itu buahnya, tapi maunya sendiri. Kita nggak ikuti peraturan yang Tuhan sediakan buat kita. Saya ulangi lagi, jadi kita ini taat karena kita bodoh. Kita nggak tahu di depan mau terjadi apa. Ikuti saja. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, nanti hasilnya akan luar biasa. Kesaksian Paulus tadi, akhirnya setelah Nabi Rezeki ibu kota provinsi Papua Tengah, wah itu lebih hebat lagi kalau kita lihat Tuhan berikan kita kesempatan. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat 17. Ayo kita merenungkan. Berfirmanlah Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Tuhan Israel. Dengan tegas Papa berkata kepada kita, Akulah Yahweh Tuhanmu. Saudara, pribadi ini mengenalkan diri kepada kita, Akulah Yahweh Tuhanmu. Misalnya suatu hari dalam keadaan panik semuanya, ya ada anggota keluarga kita yang sakit, kita panik melihat itu. Nah di situ ada dokter yang sangat terkenal di kota itu. Ini dokter yang luar biasa. Nah karena dokter ini melihat keluarga ini panik tentang salah satu anggota keluarga yang sakit, wajar. Ada anggota keluarga yang sakit pasti panik. Nah dokter ini marah, ya. Dia ngomong, aku ini dokter yang kamu cari. Ngerti nggak kalimat ini? Mengenalkan dirinya siapa? Saudara perhatikan. Kalau sampai pencipta alam semesta mengenalkan dirinya, Akulah pencipta alam semesta ini. Ayo jujur seperti dokter yang marah tadi. Aku ini dokter yang jadi akui di kota ini. Jangan renungkan, tanya kepada diri sendiri. Seharusnya kita nurut dokternya atau kita kelawan pindah ke dokter lain. Ngerti ilustrasi. Apalagi yang mengenalkan dirinya, Akulah Yahweh Tuhanmu. Ini luar biasa. Kurang apa kalau sampai dia sendiri pencipta alam semesta ini mengenalkan dirinya, Akulah Yahweh Tuhanmu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Untung Tuhan tak model kita yang sering bergerak. Tadi kata itu, yang sering jengkel betul melihat orang-orang bandel ini. Seharusnya kalau Bapa kita sudah mengenalkan kita seperti itu, Akulah Yahweh Tuhanmu. Jujur ya saudara, kalau masih ada di antara kita, aku kok masih khawatir, aku kok masih takut. Gimana ya bulan depan yang bayar sekolah anakku, bagaimana ya tahun depan yang kontak rokok khususnya mana, bagaimana? Banyak bagaimana terus. Saudara tahu saudara menghina dia. Catat. Kira-kira Bagus waktu mau berangkat entah berunding sama siapa, berunding dengan si Mary, berunding dengan Bu Maria, atau dengan keluarga, terus mau kerja apa di Nabili? Anak 3 terus mau makan apa? Itu kepikir nggak waktu itu Bagus? Enggak ya, hebat. Anak 3 saudara bisa bayar. Nah, saya tahu jawabannya. Apa yang mau dipikirin? Sudah gak punya apa-apa. Loh maaf saya ngomong itu. Ya udah, masih ingat istilah orang Jawa pasrah bongkoan. Artinya sudahlah. Kalau saya pakai istilah Jawa lain belum aja. Sudah nggak usah punya rencana apa-apa. Sudah nggak tahu. Tapi lihat hasil ketaatannya luar biasa. Ini loh Bapak kita di sini. Siapa dia? Akulah Yahweh Tuhanmu.
Papa kita cuma mengenalkan dirinya kepada kita dalam kasus ini hanya dua hal, siapa dia. Enggak banyak. Dia mengenalkan diri, akulah Yahweh Tuhanmu yang apa? Mengajar. Masalahnya kalau kita yang on yang sok pintar tadi nggak mau diajar, ya jadinya kurang ajar. Betul? Kalau nggak mau diajar, akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar. Kedua, yang menuntun. Saudara, keluarkan dua kata kerja ini, mengajar dan menuntun. Terus terang, kalau ada orang mengenalkan diri kepada saudara yang sedang kepepet, sedang kejepit, sedang gak tahu mesti ke kiri, ke kanan, mundur, maju, masuk ke dalam tanah, atau terbang ke udara, pokoknya gak tahu jalan. Orang ini ngomong, aku akan mengajar kamu, akan menuntun kamu. Mana lebih enak kalau dia ngomong, ini uang 1 juta pakai dulu. Ayo kira-kira sekarang ini yang mana? Iya, kita semua mata duitan. Bolak saja. Maaf. Lo betul nggak? Ya, lebih baik yang kelihatan 1 juta dong. Betul? Tapi orang bijaksana enggak. Karena uang itu pasti bisa habis. Tapi kalau ada yang mengajar dan ada yang menuntut, ayo jujur jawab, nilainya 100 juta lebih. Itu loh Bapak kita. Maka itu maaf ya semua karyawan somil pondok daun ini atau siapa saja, apalagi seorang sedang pusing, karena saya ini kan sering ada orang pusing. Kalau nggak ada orang pusing diajak ngomong tuh nggak bisa. Bedul. Karena ketemu orang pusing punya duit melulu. Lo tahu nggak? Pernah nggak saya nanya? Saya gemes. Jangan ngomong duit dulu, diam dulu, dengar dulu. Karena diajar dan dituntun itu nilainya dan lebih dari uang berapa ratus juta sekalipun, berapa miliar sekalipun itu. Jadi Bapak waktu mengenalkan dirinya ke kita dengan cara sederhana, aku yang mengajar kamu, aku yang menuntun kamu. Ayat 18. Kata pertama itu membuat saya terharu dengan Bapak di surga. Sekiranya. Apa kata lain sekiranya? Apa? Ada. Oke. Pertanyaan saya salah. Kata sekiranya itu bentuknya memaksa atau tidak? Ini yang luar biasa. Saudara lihat, kenapa Papa nggak mau maksa kita? Siapa bisa jawab? Kenapa Papa nggak mau maksa kita? Harus, engkau mau perhatikan. Kenapa nggak begitu? Sekiranya, terserah dia. Kenapa? Menghargai dan bebas rohani. Yang sini apa? Ada suara. Dia mau kita dengan kesadaran sendiri. Dia mau kita mengerti kesadaran sendiri. Yang ngomong seorang guru, jadi halus sekali. Bukan. Tidak mau pusing. Hampir betul, nggak mau pusing. Yang betul itu daripada taruh kulit pejama kamu yang goblok aku. Loh, betul nggak? Ayo coba jawab jujur. Kalau Tuhan ribut dengan kita, yang kelihatan gobloknya siapa? Sudah. Orang-orang berjajak ribut. Maaf dengan disinggung. Ini cara kita belajar firman Tuhan. Amin. Ini loh, kita ini sombong, saudara. Betul nggak? Miskin, goblok, sombong. Coba kaya, pintar, sombong lah. Kita akui. Jadi kalau Papa berkata sekiranya, karena dia tahu kita ini orang suka melawan.
Maka itu ya terserah kamu. Hati-hati kamu. Jangan biarkan Tuhan menyerah kepada kita. Lebih baik kita yang menyerah kepada Tuhan. Oh amin. Lebih baik kita menyerah kepada Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, aduh terima kasih, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lihat contoh yang Papa pakai, gambarannya itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Sekemarau-kemaraunya musim kemarau, sungai yang asalnya sumbernya itu jelas pasti nggak pernah kering. Kita tinggal di pantai di Teluk Cendrawasih, Papua, setenang-tenangnya laut tetap ada gelombang. Nah itu dia. Jadi terus. Ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Asal kita nurut. Maaf, berkali-kali kita mendengar kalimat ini. Pokoknya kalau ada hidup kita yang begini, begitu, bukan semacam, udah gak usah cari modal baru, usah cari utang lagi, malah ribet. Lebih baik hidup tenang, diam, bertobat. Amin kan? Saudara terjepit hutang, lalu ditarik, dibayar pakai hutang lagi, itu orang paling goblok sedunia. Saya ulangi lagi ya, dengar kata itu. Yang punya hutang, jangan pernah bayar pakai hutang lagi. Gobloknya luar biasa. Kalau nggak bisa bayar, diam, jual yang bisa dijual. Walaupun celanamu tinggal satu, nggak apa-apa. Asal hidup gak punya utang. Benar kan? Kenapa kalian apa? Lo setuju nggak? Karena ada orang punya utang tapi kurang ajar, hidupnya mewah betul. Gemes orang kayak begitu. Biarkan orang lain susah. Pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Belentir saja dia. Tobat. Enak aja tuh buat orang lain susah. Lu nggak bisa. Karena anakku suka ini. Aku orang ajar. Jadi kalau saudara punya utang, jangan bayar pakai utang, catat. Lebih baik diam, bertemu dengan Bapa di surga, lakukan firman. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, itu dia yang luar biasa dalam hidup ini. Oke, setuju ya? Damai sejahtera kita seperti apa? Saya tidak pernah kering. Kebahagiaan kita seperti apa? Nah, coba gambarkan orang yang hidupnya dengan dua hal ini saja, damai sejahtera, kebahagiaan. Coba wajahnya kira-kira seperti apa kalau dilihat itu? Ya, sumringah. Ayo, gini aja supaya lebih gampang. Awet muda, oke, gini, ini Ustaz yang paling tajam. Mana lebih enak melihat wajah orang yang hidupnya penuh kedengkian, penuh kemarahan, atau lebih enak lihat wajah kucing sakit? Ini cuma kalau perbandingan saja. Ngerti tahu maksudnya? Nah itu. Jadi ada orang-orang secara natural, dia itu cantik sekali saudara. Secara natural itu cakep, tapi hidupnya itu penuh kedengkian, penuh dendam, kemarahan, khawatir, takut. Aduh, lebih enak lihat wajah orang jelek tapi sukacita. Kok gak amin? Betul gak? Daripada lihat wajah orang cantik, betul. Lo ya atau tidak? Nah itu gara-gara firman ini. Maka itu orang seperti ini, walaupun nggak punya duit, wajahnya bagaimana? Seperti dia punya duit itu jawabannya. Sampai jawabnya salah terus. Lo ya, jadi orang yang hidupnya penuh
Enggak setuju. Masih ingat? Sering puasa, tubuh lebih sehat. Orang yang banyak uang makanya banyak juga, tapi semuanya banyak dipakai apa? Orang yang gak punya uang, ya makanya apa adanya, nggak apa-apa. Itu lebih sehat. Betul ya? Nah, itu rahasia yang luar biasa. Terus dampaknya apa lagi? Ayat 19. Dampaknya itu, efeknya itu luar biasa. Kalimat pertama siapa yang disebut? Maka keturunanmu. Saudara, Yesaya 48, 17-19 itu satu paket. Kembali saya bilang keluarga Paulus. Lihat dari dia, dan saya lupa, Didi dulu atau Desi dulu? Oh Didi ini, kan kecil ya, itu masih lucu kalau saya. Cia anak pertama, Freddy anak kedua, Desi anak ketiga, dengan semua keluarga mereka. Cucu berapa saudara Paulus? Oh, baru 4. Oh, kurang banyak ya, tambahnya. Hanya ini kok, Nah, dengan 3 anak, mantu 3, cucu 4, terjadi penggenapan firman. Maka keturunan akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik. Kersik itu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang kersik itu anaknya pasir. Jadi gampang saja. Maka itu yang punya anak cuma 1, 2, tambah harus seperti pasir. Amin. Oh, buat anaknya masih luas, nggak usah khawatir. Pindah ke Jaro, pindah ke Maki, pindah ke mana? Masih banyak. Iya. Mau khawatir apa? Ya, yang cerita-cerita di Jawa, cerita sini. Anak luas, enak sekali. Ya sudah nggak usah pura-pura putih serta semua di Nabi ini kok ah. Oke ya. Dan bukan cuma banyaknya. Ini loh kalimat terakhir. Ayo kita semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau diadakan dari hadapan Tuhan. Coba terjemahan lain. Saudara, inilah kekayaan yang sesungguhnya. Bukan berapa jumlah rumah kita, berapa jumlah mobil kita, penghasilan kita. Tolong perhatikan, inilah firman yang sesungguhnya. Kekayaan kita adalah kebahagiaan anak-anak kita. Kekayaan kita adalah masa depan anak cucu kita semuanya. Keturunanmu akan sebanyak butir-butir pasir. Aku menjamin mereka tak akan dibinasakan. Terjemahan lain. Terima kasih Papa, jaminan ini. Dan apa itu? Kamu tidak akan dimusnahkan dari hadapan. Tante bahagia ya? Cucu 20 lebih, cicit juga 20. Masih cantik. Tante kan nggak pakai operasi tarik-tarik. Ayo, yang muda-muda jangan kalah sama 92 ini, luar biasa. Jadi inilah firman Tuhan. Bagus, kami belajar ketaatan Paulus. Mendengar suara Tuhan lewat Ibu Maria waktu itu bisa ke Nabi, luar biasa. Jadi di sini kamu hanya selesai SD-mu di Nabi, jadi ya sampai SMP kelas 2. Kurang lama, luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang belum nurut benar-benar hari ini belajar untuk nurut. Ya, saya minta Ibu Gembala, Pendeta Eli Kunto berdoa untuk kita semua. Musik siap. Habis ini nyanyi lagi ya. Ada Daud. Daud.